Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudi al-amilina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkarat, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan syukur kepada Allah. Salawat berserta salam kita selalu sanjungkan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari mengawali kajian kita dari kitab Irsyadul Ibad ini. Kita terlebih dahulu memberikan hadiah Fatihah ala hadihinnya wa ala mana wa salafus salih wa ila hadratil habib Sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila sahibi hadzal kitab lil imamil fadil wal hamamil wasil Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, nafa'anallah bi ulumi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan bahas tentang birrul walidain. Terdapat di dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 92. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid daraini amin. Fi birril walidain menerangkan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Akhraja Saikhani, akhraja telah mengeluarkan hadis siapa Saikhani Imam Bukhari Muslim an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Qala, berkata siapa Ibnu Abbas, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu telah bertanya siapa aku Rasulullah akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayul amali ahabbu ilallah. Ayul amali, perbuatan apakah ahabbu itu, ahabbu yang sangat dicintai, ilallah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala, bersabda siapa Nabi, as-salatu ala waktiha, yaitu salat pada waktunya. Qultu, bertanya siapa aku, summa ayu, kemudian apa lagi ya Rasul? Qala, menjawab atau bersabda siapa Nabi, birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu, kemudian bertanya siapa aku, summa ayu, kemudian apa lagi ya Rasul? Qala, bersabda siapa Rasul, al jihadu fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Ikhwani fillah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kajian kita hakikatnya alhamdulillah kajian yang beruntun dan menyambung. Beberapa kajian yang lalu kita bicara tentang al-infaq fisabilillah, kemudian jihad fisabilillah. Sekarang birrul walidain. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud, apa ya Rasul amal yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, jaga salat. Salat yang 5 waktu ini yang paling dicintai oleh Allah itu adalah salat yang 5 waktu yang tepat pada waktunya. Artinya tepat pada waktu saat azan berkumandang kita segera datang atau sudah nunggu di masjid sebelum azan berkumandang. Lalu kemudian kita salat qobliyah. Nah, di situ saat-saat mustajabah hakikatnya. Kemudian ketika imam mengumandangkan takbir yang pertama, kita ikuti takbir yang pertama imam. Maka sesungguhnya ada beberapa hadis yang mengatakan siapa yang salat di belakang imam, lalu imam mengucapkan waladhdallin, makmumnya juga mengucapkan amin, lalu imam mau menjawab amin, maka saat itu doa orang-orang yang sholat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dalam waktu yang bersamaan orang yang sholat juga sholat di tengah-tengah kita para malaikat, para jin-jin soleh. Mereka malaikat dan jin-jin soleh itu sholatnya tepat pada waktu. Nggak kayak kita, suka molor tuh ya. Jin-jin kalau udah beriman, dia sholat ketika azan berkumandang langsung set jalan ke masjid. Ya. Maka para imam, para ustadz, para kiai, para mubalik itu hakikatnya guru muridnya itu bukan manusia saja, itu makmumnya bukan manusia saja, itu ya malaikat, ya jin yang soleh jadi makmum, sehingga mereka kadang-kadang bersimpati dengan para imam, para ulama, para salafus soleh, juga suka memberikan bantuannya pada akhirnya. Jadi sholat tepat pada waktu sebuah hal atau perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Yang kedua, birrul walidain. Bagaimana kita bisa berbuat baik sama orang tua yang sebagus-bagusnya.
Nah, pada kajian birrul walidain ini mungkin kita akan tekankan kembali ya. Birrul walidain yang bagaimana? Baru yang ketiga adalah jihadu fi sabilillah. Kemarin kita bicara jihad, memang jihad adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah. Dalam kesempatan ini sekali lagi hadis ini memang 3 hal yang dibahas, tapi kita akan lebih memfokuskan pada birrul walidainnya. Kemudian Imam Abu Ya'la mengatakan, meriwayatkan wa Tabrani dan Imam Tabrani, ata telah datang siapa rajulun seorang laki-laki ila Rasulillah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dan berkata siapa rajul, innani sesungguhnya bermula aku itu astahi menginginkan al jihad akan berjuang, wala aqdiru tapi aku tidak mampu ya Rasul alaihi atas jihad. Qala bersabda siapa Nabi, hal baqiya min walidaik, hal baqiya apakah masih ada min walidaika dari kedua orang tuamu, ahadun seseorang saja. Qala berkata siapa rajul, ummi ibuku. Qala maka bersabda siapa Nabi, qatil berjuanglah lillahi di atas nama Allah, fi birriha dalam berbuat baik kepada ibu. Fa idza fa'alta maka apabila mengerjakan siapa kamu, fa anta maka bermula engkau itu hajun orang yang haji, wa mu'tamirun dan orang yang umrah, wa mujahidun dan orang yang berjihad di jalan Allah. Subhanallah. Jadi 3 hadis pertama tadi ada 3 hal yang paling utama, yang salah satu dari 3 hal itu adalah birrul walidain. Nah, ditegaskan yang kedua baru namanya jihad. Yang pertama memang sholat. Nah, tentang birrul walidain hadis kedua ini menguatkan. Satu saat ada seorang dalam hadis riwayat Imam Abu Ya'la, Rasulullah SAW ditanya sama seorang laki-laki, ya Rasul uridu atau astahi, innani astahil jihad, saya pengen jihad ya Rasul, wala aqdir tapi saya nggak mampu. Bisa jadi nggak mampunya itu mungkin karena keterbatasan fisiknya gitu, atau mungkin kesehatannya, itu bisa jadi. Atau aqdir itu mafhumnya banyak sekali ya. Akhirnya karena kata Nabi, karena dia nggak mampu, kata Nabi bertanya, oh nggak mampu ya, iya. Terus ada nggak ibumu atau ayahmu, masih ada nggak? Salah satu aja. Ada ya Rasul. Siapa ibumu? Ibuku. Oh ibumu. Maka kata Nabi, qatil lillah fi birriha. Hai pemuda, kalau kau memang tidak sanggup angkat senjata karena keterbatasanmu, kalau kau tidak sanggup untuk berjuang di jalan Allah dengan pedang dan lain-lainnya, sudah. Selama ibu masih ada, qatil, berjuanglah lillahi atas nama Allah, fi birriha, saat dalam rangka berbuat baik kepada orang tua. Jadi berbuat baik kepada orang tua ternyata kategorinya disamakan dengan jihad ya akhi. Kata Nabi, fa idza fa'alta fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun. Kalau kau benar pengabdianmu kepada orang tuamu, wahai pemuda yang soleh, fa anta hajun, maka kau punya pahala haji, wa mu'tamirun dan kau juga punya pahala orang yang umrah, wa mujahidun bahkan kau sama dengan orang yang mujahid. Subhanallah. Fi birri wa fi birriha. Ayo berbuat baik sama orang tua. Berbuat baik dengan yang diridhoi oleh Allah, ya hormati dia, sayangi dia. Ya jangan sampai kita sebagai alumni pondok pesantren yang banyak sudah mendengar hakikatnya tentang karomat dan barokah orang tua, karena merasa besar, merasa udah kaya, merasa udah hebat, sementara orang tua ya memang temannya udah tua ya begitu-begitu aja. Sering kadang kita lupa dan suka kontrolnya berlebihan, lupa kontrol berlebihan. Mak kita bahkan naudzubillah kadang dijadikan pembantu, naudzubillah. Udahlah pembantu suruh keluar aja, suruh pulang aja. Habis yang bantuin siapa? Mak kita loh. Dahsyat tuh anak, ya. Digedein, dibesarin, udah gede emaknya bukan dijadikan raja di rumah, tapi dijadikan pembantu di rumah untuk kepentingan keluarganya. Kalau perlu ambil pembantu khusus nangani ibu kita. Kan begitu jauh lebih bagus ketimbang berapa sih biayanya, apalagi kita memang berlimpah harta dan lain-lainnya. Ternyata kata Nabi SAW, ketimbang kau haji dan umroh, meninggalkan orang tuamu di rumah, ketimbang kau mengangkat senjata berlumur darah bahkan meregang nyawa, tapi ibumu kau tinggalkan, kata Nabi, itu tidak lebih bagus. Kau lebih bagus menghormati dan melayani ibumu dengan sebagus-bagusnya, maka pahalamu dengan haji yang mabrur,
pahalamu dengan umroh yang mabrurah, bahkan sebagaimana orang yang berjuang di jalan Allah. Berbuat baik artinya ayo layani dengan sebagus-bagusnya, hormati dengan sebagus-bagusnya. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu jelas-jelas Allah mengatakan, berfirman, wa'budullah, hai manusia, sembahlah Allah Tuhanmu. Jangan lain-lain, pokoknya nyembah Allah. Wala tusriku bihi, lalu jangan musyrik. Jangan menyandingkan Allah dengan makhluk lain. Nggak ada makhluk yang lebih hebat, nggak ada ciptaan Allah yang lebih hebat kecuali zat Allah yang maha hebat. Nah, yang kedua, yang ketiga, wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Nah, artinya berbuat baik, orang tua tetap dihormati, tapi nyembah Allah yang pertama memang. Jadi setelah ubudullah wabil walidin, nyembah Allah orang tua, nyembah Allah orang tua. Masya Allah, ya. Di dalam keterangan Ibnu Abbas, yuridul birru bihima ma'al lutfi wal layyinil janib, termasuk kebaikan di sini, yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah bagaimana kita berbuat lemah lembut, ya. Kemudian juga ketika kita berjalan di hadapannya dengan begitu sangat hormat, wala yaglut lahuma fil jawab, kalau kita harus ngomong, harus bicara, jangan sampai omongannya kadang-kadang kan, mohon maaf, orang tua kita dengan keterbatasan pendengaran, ya, bilangnya mungkin suaranya juga kecil, terus nggak dengar suara kita. Itu ingat, hati-hati sekali, ya, jangan sampai kita mengeraskan suara di hadapan orang tua ini, ya. Mata kita melihatnya dengan pandangan yang hormat, dengan pandangan yang kasih. Jangan pernah kita mengeraskan suara, ya. Tapi jadilah kita sebagaimana seorang budak di hadapan tuan, di hadapan majikan. Katakan, jadilah kita sebagai budak di hadapan orang tua itu. Hakikatnya kita diharapkan menjadi budak di hadapan orang tua kita. Biar, ya. Nah, itulah sebabnya dalam ayat lain Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah tetapkan, alla ta'budu illa iyyahu. Jangan pernah kau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Setelah lagi-lagi Allah sebutkan, la ta'budu illa iya wa bil walidain, kepada orang tua yang baik. Sekali lagi, bagaimana baiknya sama orang tua? Hendaklah ucapan kita dilembutkan. Kalau mungkin kita menjawab, jangan sampai suara kita keras, jangan sampai mengeraskan suara. Dalam ayat lain, wala taqul lahuma uffin, ya. Bagaimana kita di hadapan orang tua, dihadapkan baina yadaihima mislul abdi baina yaday sayyidih. Hendaklah kita di hadapan kedua orang tua seperti seorang hamba di hadapan tuannya, merendah, ya, menghibah dan lain-lainnya. Karena ada doa yang mustajab dari orang tua ini. Coba akhi fillah, orang-orang sukses di atas dunia ini, siapapun coba, entah, apalagi muslim dan mukmin, orang kafir saja yang sukses itu, coba lihat bagaimana hubungan baik dia dengan orang tua. Lagi-lagi mudah-mudahan ini jadi pelajaran mahal buat kita bersama, ya akhi. Orang sukses selalu berawal dari kedua orang tua yang soleh, yang soleha, yang ridho sama anaknya. Ketika ridho, maka datanglah berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah cerita di mana Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad saat hidup, itu pernah ada seorang sahabat namanya Alqamah. Kana kasirul ijtihad fi ta'ah minas salat was-shaum was-shadaqah. Alqamah ini terkenal dengan orang yang berjihadnya dahsyat. Lalu kemudian dia sholat, dia puasa, sodakohnya juga banyak. Orang bangga dengan dia. Famarado wastadda marduhu. Tapi satu saat dia sakit, dan sakitnya itu udah sangat, ya istilahnya menjelang kematian. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji dia. Saat udah najah, dia nggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Akhirnya datanglah istrinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata istrinya, inna zauji alqama fi najah. Wahai istri, wahai Rasulullah, suamiku Alqama dalam najah, mau meninggal.
Tapi ketika saya mengajarkan la ilaha illallah nggak bisa sama sekali. Mulutnya terpaku luar biasa, terkunci yang luar biasa. Akhirnya apa? La yantiku biha, bener-bener nggak bisa ngucapin la ilaha illallah ya Rasulullah, padahal sudah ngap-ngapan. Maka Rasulullah fa'arsalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzalika faqala hal min walidayhi ahadun hayyun. Akhirnya sebelum semuanya terjadi, Rasulullah mengirim seorang sahabat namanya Ammar, Bilal dan Suhaibah. Nah, Suhaibah ini disuruh sama Rasul, coba wahai Ammar, Bilal dan Suhaibah, coba engkau ke Alqamah ini. Ketika sampai ke Alqamah, sama diajarin sama Bilal yang sahabat Nabi yang deket aja dia nggak bisa, sama Ammar sama Suhaibah nggak bisa. Akhirnya datanglah 3 utusan ini ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai ibu, apakah dia masih punya orang tua yang masih hidup? Faqala ya Rasulullah ummu kabirah. Ada ya Rasulullah, ada ibunya yang sudah tua. Oh gitu. Ya sudah, coba suruh datang ke sini. Singkat cerita, ibunya datang. Ketika ibunya datang, apa yang terjadi? Wahai ibu, bagaimana ibu pendapat ibu atau apa yang ibu rasakan tentang anak ibu yang namanya Alqamah itu? Kata ibunya, wahai Rasulullah, Alqamah itu memang orang yang berjuang di jalan Allah yang hebat. Dia juga sodako, dia juga ibadah yang benar. Tapi Masya Allah ya Rasulullah, satu saat dia pernah menyinggung perasaan saya karena dia mendahulukan ibu istrinya ketimbang saya. Saya marah, saya sakit hati ya Rasulullah. Oh gitu. Ya. Akhirnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu tahu Alqamah sekarang sedang apa? Ya, saya kurang tahu ya Rasulullah. Dia sekarang sedang sakit, sedang najah. Apakah ibu mau maafkan? Bagaimana aku bisa maafkan laki-laki atau orang yang udah menyakiti saya? Kalau begitu, singkat cerita, wahai Bilal, kumpulin kayu-kayu bakar. Akhirnya dikumpulin kayu bakar. Untuk apa ya Rasulullah? Saya akan bakar anakmu yang namanya Alqamah. Oh jangan ya Rasulullah, jangan. Itu anak saya walaupun bagi anak Allah. Biar dia dibakar di dunia, nanti diampuni dosanya oleh Allah. Ketimbang dia harus nanti dibakar di akhirat, api akhirat jauh lebih berat, jauh lebih besar. Apa yang terjadi akhirnya? Ya Rasulullah, saya raditu biwaladi Alqamah. Kalau gitu saya ikhlas dan cari ridho sama anakku Alqamah. Benar ya Rasulullah. Sudah. Kalau engkau udah ridho, ya udah nggak jadi dibakar. Coba Bilal, coba Suhaibah, coba Ammar, kamu datengin lagi rumah Alqamah. Masya Allah. Ketika 3 sahabat datang lagi ke tempat Alqamah, dari sebelum beliau masuk ke rumah udah kedengaran kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Alqamah meninggal dengan cara baik. Alhamdulillah. Nah, akhifillah rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh seorang yang ibunya marah menyebabkan dia susah. Maka Rasulullah mengantar Alqamah ke kuburan, ya. Kemudian beliau juga mendoakan Alqamah. Kemudian beliau juga memberikan nasihat demi nasihat, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat penguburan Alqamah itu kemudian beliau memberikan wasiat. Kalau dikubur itu boleh doa, ya. Dikubur itu boleh memberikan nasihat, karena Rasulullah sendiri ketika mensolati dan mengubur Alqamah, beliau berpesan. Ya, setelah mendoakan berpesan kepada sahabat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya ma'syarul muhajirin wal ansar, wahai kaumku, teman-teman dan sahabatku para muhajirin dan ansar, man faddala zaujatahu ala ummih fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain. Sebagai laki-laki barangkali kita boleh cinta kepada istri, boleh, silahkan. Tapi ketika faddala zaujatahu ala ummih, siapa yang mendahulukan, mengagungkan dan menghormati istrinya berlebihan ketimbang ibunya sampai ibunya tersinggung, maka kata Nabi, fa alaihi la'natullah, orang ini akan dapat laknat dari Allah, wal malaikah, malaikat, wan nasi ajmain, juga semua manusia. Nah, artinya apa?
Rasulullah berpesan nih di kuburannya Alqamah, hei teman-teman sahabatku Ansor dan Muhajirin, kau boleh cinta sama istrimu, kau boleh sayang sama istrimu, tapi ingat, jangan pernah kau menistakan ibumu karena cintamu kepada istrimu. Ya, ingat. Karena cerita Alqamah ini dahsyat. Orang bisa susah masuk surga, ngucap la ilaha illallah, tertekek dia punya lehernya. Karena apa? Karena nggak bisa ngucapin la ilaha illallah. Ini kan khawatir jadi su'ul khotimah ini. Ya, tiba-tiba telah ibunya ikhlas, raditu ya Rasulullah, dia ngucap la ilaha illallah. Maka kata Nabi dilanjutkan, sarfan wala adlan, nanti dia dilaknat oleh Allah, tidak diterima perbuatan sunnah dan wajibnya, illa ayyatuba ilallah, kecuali dia taubat kepada Allah, wa yuhsinu ilaih, dan dia berbuat baik kepada ibunya, wa yatlubu ridhaha, lalu mencari ridha ibunya, faridallahu fi ridhaha wa sukhtullah fi sukhtiha, maka ridha Allah ada di dalam ridha orang tua, dan marahnya Allah ada di dalam marahnya orang tua. Hati-hati akhifillah, semoga saya Al-Fakir dan kita semua, khususnya para alumni, jangan sampai kita durhaka sama orang tua kita. Ayo minta, apalagi orang tuanya masih hidup, minta berkahnya. Masya Allah, tabarak. Maka teman-teman dari Jawa itu kadang-kadang walaupun tidak ada ajaran, tapi ya nggak ada masalah. Misalnya ada yang sampai membasuh kaki ibunya gitu kan, kemudian airnya dirup ke mukanya, nggak apa-apa. Itu bagian daripada takwa, bagian daripada birrul walidain. Tapi ingat, tetap yang terbaik. Jangan kaki dibasuh, tapi mulut lebih keras daripada ucapan lainnya. Naudzubillah min dzalik. Kakinya dibasuh, tangannya dicium bolak-balik, doanya diminta, hati kita, perbuatan kita dihaluskan sehalus-halusnya, sehingga Allah berikan kita berkah melalui berkah orang tua kita, insya Allah. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, barangkali ada teman dan sahabat yang ingin bertanya, silakan di YouTube ini memberikan komentar atau pertanyaan. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan jawab pertanyaan tersebut. Dan kita juga alhamdulillah telah disponsori oleh KP Gus M, Kedai Gus M. Alhamdulillah. Mudah-mudahan usaha para alumni kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah orang tua semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.